Assalamualaikum, salam sejahtera. Beberapa bulan kemarin dan mungkin sampai ini hari kita mendapat isu yang sebetulnya kurang baik dari tetangga kita sendiri, itu Australia meributkan Pulau Pasir yang secara geografis sebenarnya lebih mendekat ke Indonesia. Tapi nggak tahu angin apa ini Australia ingin memiliki. Kadang saya ini juga bingung lihat. Ini sudah negara sudah begitu maju begini, sudah sekian lama merdeka, kok masih ada gugat-menggugat. Kalau emang itu milik Australia, harusnya sudah dari waktu itu. Jadi isu Pulau Pasir ini ada muatan politis nih. Di saat ada dua kiblat dunia nih antara Barat dan Timur yang ingin saling menunjukkan kekuatannya, itu Amerika dan Rusia versus Cina. Mungkin yang lebih hebat lagi itu ya Cina versus Amerika. Datanglah berita itu merebutkan. Ya saya pikir kita ini bangsa Indonesia lah. Kita sudah cukup berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita melawan Belanda dulu. Biarpun kita nggak punya senjata dengan bambu runcing, kita ini punya mental menang. Bangsa ini punya mental pejuang. Sudah dari asal nenek moyangnya dulu. Jadi tidak perlu ada rasa ketakutan. Apalagi Australia. Berapa sih penduduk mereka? Boleh senjata mereka kuat, tapi kita punya personel yang kuat, kita punya mental yang kuat. Kita tidak akan pernah melepaskan negeri ini sejengkal pun kepada negara lain. Kalau emang itu harus mati, untuk itu lebih baik kita mati untuk mempertahankan NKRI daripada kita hidup terus kita menunduk sama negara barat atau kita kalah. Tapi di sini saya nggak akan berbicara tentang konflik Pulau Pasirnya. Saya ingin menjelaskan bahwasanya Pak, ayo bangsa Indonesia, mulai saat ini kita melek lah. Siapa sih sebenarnya saudara kita? Siapa sih sebenarnya sahabat kita? Kata pepatah apa? Jika Anda ingin mengetahui siapa sahabat Anda yang sebenarnya, lihatlah di saat Anda sedang menghadapi kesulitan atau ancaman. Di situ kita bisa lihat mana sahabat yang sejati. Tapi dari tragedi Pulau Pasir ini, keributan ini, saya bisa mengambil hikmah yang baik. Bahwasanya apa? Saya tahu Indonesia ini negara yang paling baik. Mungkin kalau dibilang nggak punya musuh di dunia. Karena karakter bangsa ini nggak mencari musuh. Pemimpin Indonesia ini dengan Jokowi nggak mencari musuh. Dia terus berdiri di pihak yang tengah untuk perdamaian. Itu mungkin yang disebut ikut kelompok apa non-blok apa katanya. Nah dari sini kita melihat isu kemarin Pulau Pasir yang diembuskan oleh Australia, ternyata itu di belakangnya Pak, ada Amerika. Amerika membuat gaduh di negeri ini. Amerika ingin menunjukkan apa ya? Kekuatannya. Itulah Amerika. Amerika itu dalam mencapai suatu ambisi tertentu, dia akan menggunakan kekuatan senjata. Membunuh bagi dia itu bukan hal yang apa ya, berdosa, itu tidak ada. Sudah kita lihat di Arab lah semua. Itu bukan Amerika ingin menegakkan keadilan di sana, bukan demokrasi. Amerika ingin menguasai Timur Tengah dengan cara membunuh. Jutaan orang mati, dilempar isu nuklir dulu, katanya Irak punya, ternyata itu kosong. Jutaan yang mati. Ini sekarang Pulau Pasir. Apa pentingnya Amerika? Dan bagi saya Australia banci juga sih. Kok harus minta Pulau Pasir bawa-bawa Amerika? Adepin aja sendirilah. Tapi di sini saya melihat apa? Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Bahwasanya apa? Keluar ini siapa? Sahabat sejati Indonesia ini. Pertama yang teriak ingin membela Indonesia adalah Rusia. Вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно по своей сути ментально находится именно так. Республика Индонезия и нашему обществу. Rusia mengirim pasukan armada tempurnya ke Indonesia. Australia marah besar karena itu ancaman bagi Australia. Said this after months of aggression and intimidation, but I will call it what it is. The Russian government launched a brutal. Rusia mengirim senjata ke Indonesia untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan Australia di kawasan Asia. Karena Amerika Serikat dan Australia telah ikut campur soal Ukraina, Rusia dan Indonesia akan bersatu memperkuat pertahanan di wilayah Asia Pasifik.
Rusia akan menugaskan kapal perang dan pasukan tempurnya menuju wilayah Indonesia untuk misi tertentu. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, pengiriman kapal perang Rusia diadakan di wilayah perairan utara Pulau Sumatera, Indonesia. Tahu sendiri, kapal-kapal perang milik Rusia begitu mengerikan karena dipersenjatai dengan rudal-rudal yang canggih. Kapal perang Rusia mampu membawa 50 rudal yang tersembunyi di dalam kapal. Kapal perang Rusia ini mengundang kemarahan Australia dan Amerika karena kapal perang Rusia ini diklaim sebagai ancaman bagi negara Australia dan Amerika di kawasan Asia. Padahal Dia tegas sekali itu, Putin ingin membantu apapun yang dipinta oleh Indonesia. Kalau perlu dengan personil, dengan senjata, akan berjuang membantu Indonesia. Di situ saya melihat apa? Indonesia nggak sendiri. Setelah itu datang dari Tiongkok, Cina. 向大家送上新年的美好祝福。2019年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，高质量发展平稳推进。 Pemerintah China memperingatkan kekuatan Barat untuk tidak ikut campur dalam upaya China untuk mencaplok wilayah yang disengketakan 180 km di lepas pantainya. Mereka yang ini memblokir China akan ditakdirkan untuk gagal, kata pejabat militer China. Dia juga mengatakan jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara AS, yakni perang antara China dan Amerika Serikat, itu akan segera terjadi di luar kendali, dan itu akan menjadi kiamat, dan kiamat, tegasnya. Dengan tegas itu, Xi Jinping bilang apa? Indonesia itu saudara, sahabat, teman dekat. Jadi saya tidak akan biarkan Indonesia harus dizalimi. Sekalipun Amerika dia akan hadapin. Kata Cina kalau berapa? Saya bikin kiamat tuh di Australia dan Amerika. Untuk Indonesia, nggak mudah untuk mati membela negara lain. Itu jarang. Kebanyakan orang apa? Ingin membela kelompoknya dia sendiri, kepentingan dia sendiri. Di sini saya terharu lihat Rusia dan Cina itu. Ini pertaruhan nyawa loh. Dan senjata, uang. Dia ingin membantu mengirim dengan tegas. Akan membuat kiamat tuh Australia dihancurin. Kenapa saya bilang Rusia itu begitu cinta dengan Indonesia? Dia punya sejarah yang hebat. Kemerdekaan negeri ini tuh andil Rusia. Bukan Amerika. Rusia yang mengandil untuk kemerdekaan ini. Akhirnya di pertengahan jalan dirusaklah oleh Amerika. Takut Rusia itu mendominasi sini. Itulah tuduhan-tuduhan Amerika itu cuma itu aja, mendominasi. Padahal dia tuh ingin mengambil hak-hak. Kebetulan Amerika itu dengan pemerintahan Jokowi ini agak terusik dia. Premanismenya dia tuh nggak nampak di sini. Superpowernya nggak nampak. Dengan akuisisi Freeport, Chevron, sepertinya Jokowi ini nggak jinak lagi dengan Amerika. Jokowi berjalan sendiri. Dan Jokowi ingin memajukan negeri ini. Dia akan bersikap siapapun. Buktinya terhadap Perancis dia dekat, tapi dia bilang menolak untuk mengirim bahan baku nikel. Itulah pemimpin yang negarawan, yang mementingkan negeri dan bangsa ini. Kalau kita lihat pemimpin sebelumnya, ya kita ragukan lah. Secara martabat bangsa ini nggak punya martabat. Dia menjual barang keluar semua. Mungkin cuma karena pengen hitung-hitungan komisi. Karena kalau menjual bahan baku keluar itu bisa dimanipulasi. Jumlahnya sekian dibilang sekian. Karena nggak bisa diaudit. Tapi kalau barang jadi itu ada auditnya, bentuknya ada, pajak bisa bertambah banyak. Lah di sini saya cuma melihat kenapa kok bangsa ini terlalu sinis dengan Tiongkok, Cina. Sadarlah Anda, ini hari di saat Indonesia tuh mau dikerubuti oleh Amerika, siapa yang pertama teriak? Cina, Xi Jinping. Dia masih satu ras dengan kita. Kita nggak perlu berkiblat ke negara-negara Eropa, Amerika. Mereka tuh negara-negara Amerika tuh apa? Tidak punya keinginan atau niat baik ingin memajukan negara lain, nggak ada. Apalagi negara berkembang. Di mana-mana tuh yang namanya preman atau merasa polisi dunia, dia paling takut melihat suatu negara itu menuju kemajuan. Kenapa? Kalau maju nanti nggak tunduk lagi sama dia. Inilah Amerika. Lah, kita ini sering dibuat isu-isu aja terus. Komunis, Cina komunis. Cina itu bertuhan. Komunis di sini tuh bukan suatu ideologi atau keimanan, bukan, sistem kenegaraan aja. Ada liberalisme, ada sosialis. Dan komunis ini bukan hal yang terus haram, enggak, dalam hal ekonomi. Negara Arab itu Yaman komunis.
Di Irak tuh Partai Ba'ath tuh komunis. Di Palestina komunis. Banyak. Ini sistemnya aja. Semua sistem tuh baik. Sosialis baik, liberalis baik. Cuma tergantung kondisi negaranya aja. Tidak ada sistem yang ini paling sempurna. Enggak ada. Semua sistem ada kelemahannya. Itu tergantung kondisi masyarakatnya. Nah, di sini saya ingin meluruskan, hentikan kebencian Anda terhadap Cina dengan dikotomi katanya tidak bertuhan. Ini sesat pikir. Di Cina tuh mayoritas Muslim banyak tuh pujian, dan Kristen banyak. Maksudnya itu di Cina tidak ingin melibatkan agama itu ke dalam ketatanegaraan, dan itu betul. Tidak boleh agama itu masuk ke dalam hukum kenegaraan pemerintahan. Kenapa? Akan ribut terus. Nabi saja tidak pernah mendirikan negara agama. Kenapa? Keyakinan itu beragam, sulit disatukan. Kita perlu cari kesepakatan. Kalau Nabi pakai Piagam Madinah, kita pakai Pancasila. Ini kesepakatan untuk menyatukan. Gimana kita membuat negara agama? Tuhan dan agama itu urusan pribadi masing-masing. Tidak bisa dipublik. Masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya pemikirannya. Tidak boleh mengintervensi. Itu Cina betul. Dilepaskan agama untuk masing-masing. Asal jangan saling memusuhi. Pemerintah cuma menjaga itu aja. Begitupun juga di Rusia. Muslimnya banyak. Malah siapa yang mendukung Rusia kalau Anda mau tahu? Itu China. China itu mayoritas Muslim. Dia sangat bersatu dengan Putin Rusia. Kenapa? Barat ini jahat, Amerika. Mereka yang membuat peperangan. Tapi nggak berani mereka perang. Amerika itu cuma pernah perang sekali lawan Vietnam. Selanjutnya nggak ada. Ngajak rombongan negara-negara lain. Orang disuruh bunuh. Lah itu aja Arab-Arab goblok disuruh bunuh. Kita nggak mau begitu. Kita punya martabat. Kita nih bangsa ini punya leluhur yang hebat. Banyak kita punya pahlawan dari dulu pelaut semuanya. Bukan bangsa mental genduk. Saya nggak masalah ada banyak perbedaan politik. Tapi saya yakin di negeri ini, bangsa ini, sekalipun banyak perbedaan politik, tapi kalau negeri ini diganggu, kita semua akan bersatu membela negeri ini. Saya yakin loh. Tolonglah rubah paradigma persepsi Anda tuh terhadap Tiongkok, Cina. Secara bisnis aja Cina tuh lebih baik. Kalau Amerika tuh buat Freeport dulu dia keruk. Dia pakai tipu muslihat. Kalau Cina membangun sampai selesai, di situ banyak manfaat yang kita ambil. Ada employee tenaga kerja, ada pajak semuanya. Nah, di sini marilah kita bisa melihat mana kawan, mana lawan kita. Terbukti dengan Pulau Pasir ini, siapa yang pertama teriak? Nggak pernah selantang itu loh, Cina dan Rusia untuk membela Indonesia. Belum pernah terjadi untuk membela negara lain. Kalau Korea Selatan, Korea Utara, mungkin mereka pembelaan itu karena ada sisi bisnis lah. Tapi kalau Rusia dan Cina ini, seperti apa ya? Pembelaan seorang saudara. Belum terjadi aja, dia sudah ingin menunjukkan emosi marahnya. Saya lihat tuh mimiknya Xi Jinping dan Putin itu pembelaan seorang saudara. Dengan ada emosi, dia nggak mau Indonesia diganggu. Indonesia ini baik kok, nggak mengganggu. Kalau Australia itu emang sudah sejak dulu. Kita tuh sering kali dengan Australia, mau dilecehkan. Padahal dia negara kecil. Anda tahu, Australia itu anteknya Amerika. Untuk menggaduh di sini. Membuat gaduh-gaduh lah. Ya seperti Amerika membuat ribut di Palestina, itu hanya semua bisnis. Mau dimanfaatkan orang-orang ini apa? Dengan dibuat gaduh-gaduh, nanti pura-pura apa? Dia sebagai polisi dunia, Amerika. Itu bullshit, gak ada polisi. Amerika tuh setiap di mana negara ada gejolak, keributan, konflik, perang, pasti di belakangnya ada Amerika. Di Taiwan, di mana aja. Kalau di negara yang bau agama, mayoritas Muslim, dia gunakan isu agama. Di Indonesia digunakan juga isu agama. Komunis itu tidak bertuhan, anti-Islam, tidak ada itu. Itu semua fitnah belaka aja, propaganda yang diproduksi oleh Soeharto hanya untuk menggulingkan Soekarno untuk kepentingan kekuasaan dia. Dibuatlah adu domba ini komunis. Emang terjadi pembunuhan. Pembunuhan ini karena fitnah, seperti terjadi di Arab. Dulu madhab Sunni dan Syiah itu di Arab sudah ribuan tahun, nggak ada yang konflik. Sekarang jadi konflik. Siapa yang buat? Amerika. Betul, Amerika nggak turun, tapi konflik itu terjadi antara Sunni dan Syiah. Sama seperti dulu PKI. Akhirnya kita saling membunuh sesama bangsa, cuma hanya beda persepsi. Bukan karena ketuhanan. Kita lihatlah kalau di negara Arab, mau kita ambil hikmah di Arab itu.
Sampai ribut madhab, sampai ISIS menyerang katanya dalil perbedaan Sunnah Syiah itu kafir. Ini persepsi kok kafir. Kayak ISIS nih wakil Tuhan. Padahal siapa yang buat? ISIS Amerika. Contoh lagi Libya. Dulu negara paling makmur. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, semuanya gratis, makmur. Dibikin fitnah media massa oleh Amerika. Amerika tuh jago di media massa. Seorang penjahat bisa dikesankan laksana penegak kebenaran. Tapi seorang yang benar bisa dibuat di media itu apa? Laksana penjahat. Itu Amerika, main di media massa. Kita ini sekarang negeri kita sudah dimainkan oleh Amerika. Isu agama kayak politik identitas kayak kalau isu PKI itu akan dimainkan. Semata apa? Kita nggak boleh bersahabat dengan Cina. Nggak boleh bersahabat dengan Rusia. Ngapain kita bersahabat dengan penjahat Amerika? Pinter-pinterlah kita menjaga negeri ini. Jadi isu Pulau Pasir ini kita dibukakan mata kita. Siapa saudara kita yang sebenarnya? Yang kita sudah lihat sendiri reaksinya itu dari Rusia dan Cina. Dialah saudara kita. Tapi di saat kita dalam kesulitan ada orang yang teriak mati untuk bangsa ini, itulah saudara kita. Saya mengambil kesimpulan, jika ada sesuatu yang disukai oleh Amerika darimu, berarti itu ada yang salah darimu. Bila ada sesuatu yang dibenci Amerika darimu, berarti apa? Itu ada yang benar darimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.